dengan menabrakkan Titanic ke gunung es dan memasang bom di badan Titanic. Hai teman-teman semuanya, kembali lagi di channel kita Andi Vera. Di video hari ini kita akan membahas misteri di balik salah satu kecelakaan maritim terbesar di sepanjang sejarah yang pernah difilmkan kisahnya dan menjadi mendunia pada tahun 1997. Tak lain tak bukan adalah Titanic. Lewat film Titanic ini, dunia meyakini bahwa kapal ini tenggelam karena menabrak gunung es. Ditambah lagi dengan bumbu percintaan yang begitu romantis, kebanyakan orang hanya menelan seluruh kisah filmnya tanpa memikirkan adakah kemungkinan yang lain. Tetapi setelah kita research lebih dalam tentang kisah kapal Titanic ini, sepertinya kenyataannya itu tidak sesimpel yang dikisahkan di film. RMS Titanic adalah sebuah kapal penumpang Super Britannia Raya milik satu perusahaan bernama White Star Line yang merupakan perusahaan pelayaran terbesar di Inggris. Kapal Titanic ini dibangun pada tahun 1909 sampai 1911 oleh galangan kapal Harland and Wolff. White Star Line ini dimiliki oleh beberapa orang, salah satunya adalah JP Morgan, seorang pendana, bankir, dan kolektor seni asal Amerika Serikat. Pada tanggal 30 April tahun 1907, di sebuah mansion bernama The Peary Mansion, pimpinan perusahaan kapal Harland and Wolff yang bernama Lord Peary dan direkturnya White Star Line, Joseph Bruce Ismay, mereka membuat rencana untuk membuat 3 kapal besar, yaitu Titanic, Olympic, dan Gigantic, yang sekarang namanya adalah Britannic. Kapal tersebut dibuat untuk bersaing dengan kompetitor mereka, The Cunard Line, yang telah membuat RMS Lusitania dan RMS Mauretania. Pada tanggal 31 Maret tahun 1909, Titanic mulai dirakit di kota Belfast di negara Irlandia. Para pekerja Titanic harus bekerja untuk merakit kapal tersebut dimulai pada jam 7.30 pagi sampai 17.30. 5 hari penuh dalam seminggu dan setengah hari pada hari Sabtu. Pada tanggal 31 Mei tahun 1911, Titanic secara resmi diluncurkan dengan lebih dari 100.000 orang yang hadir di acara peluncurannya. Pada tanggal 2 April tahun 1912, RMS Titanic memulai percobaan pelayarannya dengan Kapten Edward John Smith menuju ke kota Southampton di Inggris. Pada tanggal 4 April tahun 1912, setelah mengarungi laut sejauh 570 mil, akhirnya Titanic tiba di Southampton dan merapat di pelabuhan Southampton. Lalu pada tanggal 10 April tahun 1912, kapal Titanic pun akhirnya tiba di pelabuhan Southampton. Para penumpang sudah mulai menaiki kapal dan mereka akan berlayar menuju New York City. Pada tanggal 12 April tahun 1912, mulai ada peringatan tentang gunung es yang tersebar di sepanjang jalur pelayaran yang diterima Titanic melalui kode Morse. Akibat peringatan tersebut, Kapten Edward John Smith ini memindahkan jalur pelayarannya ke arah selatan. Lalu pada tanggal 14 April tahun 1912, mulai jam 8 pagi sampai jam 10 malam, peringatan akan adanya gunung es jadi semakin banyak. Dan hal ini dikhawatirkan akan menjadi ancaman untuk kapal Titanic. Pada pukul 11.40 di hari yang sama, bel peringatan Titanic mulai berbunyi sebanyak 3 kali. Titanic menabrak gunung es di bagian lambung kanannya dan merusak baling-baling kapal. Air pun mulai masuk ke dalam kapal. Pada saat itu, Kapten Edward John Smith ini langsung mencari bantuan lewat radio. Dia juga berkata bahwa Titanic hanya punya waktu beberapa jam sebelum akhirnya tenggelam. 15 April tahun 1912, tepatnya pukul 12:05 dini hari, sang Kapten Edward John Smith memerintahkan kepala perwira untuk mengeluarkan sekoci penyelamat. Dan saat itu juga meminta para penumpang untuk pergi ke dek luar. Tetapi karena suhu di luar ruangan sangat dingin, banyak penumpang yang mengabaikan perintah tersebut dan tetap memilih untuk diam di kamarnya masing-masing. Pada pukul 12:10 dini hari, Titanic mengirimkan 3 jenis sinyal darurat melalui sinyal radio berupa kode Morse. Yang pertama yaitu CQD yang berarti Come with Danger, yang merupakan kode Morse lama. Yang kedua MGY, dan yang ketiga adalah SOS Save Our Souls,
merupakan kode Morse yang baru. Buat info aja nih guys, jadi Titanic ini merupakan salah satu kapal pertama yang menggunakan kode Morse jenis baru ini, SOS. Dan ada 3 kapal yang merespons sinyal darurat Titanic ini. Yang pertama Olympic, Frankfurt, dan Carpathia. Lalu pada pukul 12:25 dini hari, para perwira kapal meminta wanita dan anak-anak untuk masuk ke sekoci terlebih dahulu. Pada pukul 12:45 dini hari, skoci nomor 7 yang pertama kali diturunkan. Tapi skoci ini hanya diisi dengan 19 orang, padahal skoci ini bisa menampung sekitar 65 orang. Bintang film Dorothy Gibson dan 2 pasangan yang sedang berbulan madu berada di dalam skoci ini. Lalu pada pukul 12:55 dini hari, sinyal roket pertama pun diluncurkan. Sinyal roket yang ditembakkan bertujuan untuk memanggil kapal terdekat yang bisa melihat sinyal tersebut, yang nantinya kedatangan mereka diharapkan untuk bisa membantu menyelamatkan para penumpang kapal Titanic. Pada pukul 12:55 sampai pukul 2:20 dini hari, terjadi pelepasan skoci. Nah, ini data pelepasan skocinya, di mana jumlah penumpangnya semuanya lebih sedikit daripada kapasitas skoci yang sebenarnya. Lalu pukul 1:40 dini hari, roket sinyal terakhir pun akhirnya diluncurkan. Titanic telah meluncurkan 8 buah roket dan tidak ada satupun yang direspon oleh kapal-kapal lainnya. Pada pukul 1:45 dini hari, Titanic mengirimkan pesan kepada kapal Carpathia bahwa ruang mesin dan ruang pembakaran sudah terendam air. Operator nirkabel saat itu adalah John Phillips. Lalu pukul 2:20 dini hari, kapal Titanic akhirnya tenggelam di Atlantik Utara. Bagian depan kapal Titanic terlebih dahulu tenggelam di bawah air, lalu bagian belakang kapal terangkat dan patah di bagian tengahnya. Pada pukul 3:30 pagi, roket Carpathia terlihat oleh skoci pertama. Setelah beberapa lama Titanic tenggelam, kapal Carpathia datang untuk mengevakuasi para korban selamat Titanic. Jumlah penumpang pada saat itu ada 2.224 orang, dan saat Titanic tenggelam, 705 korban selamat dievakuasi di kapal Carpathia dan berlayar menuju ke New York City. Kejadian ini merupakan salah satu bencana maritim terbesar sepanjang sejarah. Pada masa itu, Titanic ini merupakan kapal yang paling mewah, sampai dijuluki sebagai istana yang terapung. Di dalamnya ada orang-orang kaya dan berpengaruh di dunia, dan kapal Titanic ini dilengkapi dengan tempat gym, kolam renang, restoran, perpustakaan, dan dilengkapi dengan perlengkapan keamanan yang paling maju pada saat itu. Dan ada juga pintu kedap air yang bisa dioperasikan dari jarak jauh. Tapi satu hal yang aneh, mereka tidak punya sekoci yang cukup untuk mengangkut semua jumlah penumpang. Sekoci yang tersedia cuma bisa menampung kurang lebih setengah dari total seluruh jumlah penumpang. Banyak orang yang merasa ada kejanggalan dari kisah tenggelamnya kapal Titanic ini, dan berikut ini adalah beberapa teori konspirasinya. Yang pertama, kapal yang tenggelam itu bukanlah Titanic, melainkan kapal lain yang bernama Olympic. Teori konspirasi ini ditulis oleh Robin Gardiner dalam sebuah buku yang berjudul Titanic, The Ship That Never Sunk, yang ditulis pada tahun 1998. Kapal Titanic ini dibangun oleh perusahaan White Star Line yang merupakan perusahaan pelayaran terbesar di Inggris. Perusahaan White Star Line ini dia punya saingan yang bernama Cunard Line, dan untuk mengalahkan Cunard Line ini mereka memesan kapal persiar tercepat dan termewah kepada perusahaan kapal di galangan Harland and Wolff. Lalu datanglah kapal Olympic dengan berat sekitar 45.000 ton dan dengan panjang 268,5 meter. Olympic menjadi kapal termewah dan terbesar di dunia. Namun pada tanggal 20 September tahun 1911, kapal Olympic yang waktu itu dipegang oleh Kapten Edward John Smith ini bertabrakan dengan kapal perang Inggris HMS Hawke saat lagi berlayar dari Southampton menuju ke New York. Sebetulnya nggak ada korban jiwa sih pada kecelakaan itu, tapi kerusakan yang dialami oleh kapal Olympic ini cukup parah sehingga membuat 2 lubang besar di sisi kanan kapal dan merusak baling-balingnya. Hal ini membuat peluncuran Titanic ini jadi mundur beberapa bulan karena biaya untuk perbaikan Olympic itu
cukup besar. Jadi si White Star Line ini kewalahan secara finansial karena biaya untuk reparasi Olimpik itu sangat-sangat tinggi. Nah, ketika itu asuransi itu punya kebijakan bahwa mereka hanya akan mengeluarkan uang kompensasi itu kalau kerusakannya itu di atas 70% dan ada korban jiwanya. Tapi karena Olimpik ini nggak mengalami kedua-duanya, jadi mau nggak mau White Star Line tuh harus membayar semuanya sendiri. Nah, karena nggak mendapat kompensasi dari asuransi ini, banyak yang percaya bahwa pihak White Star Line mengubah tampilan Olimpik persis menjadi seperti Titanic. Jadi si Olimpik ini didandani persis seperti Titanic dan kemudian sengaja ditenggelamkan supaya uang kompensasinya itu bisa keluar. Jadi secara desainnya aja Olimpik sama Titanic itu sudah mirip banget. Bedanya itu cuma ada di bagian deket decknya sama di jendelanya. Jadi kalau Olimpik itu ada 16, sedangkan Titanic itu ada 14 jendela. Selain itu keduanya benar-benar identik. Beberapa orang juga melihat bahwa mereka tuh mengubah nama Olimpik itu menjadi Titanic. Jadi kayak dicat ulang. Iya, dicat ulang sama tulisannya diganti. Karena ada desas-desus bahwa kapal ini akan ditenggelamkan, pihak White Star Line ini akhirnya kesusahan mencari kru untuk bekerja di kapal Titanic. Padahal uang yang ditawarkan itu jumlahnya 8 kali lipat dari kapal pesiar lainnya. Semua kru yang bekerja di kapal Titanic itu rata-rata adalah anak muda yang belum punya pengalaman sama sekali. Jadi menurut teori yang ini, yang tenggelam itu sebetulnya adalah kapal Olimpik, bukan Titanic. Karena Titanic itu sebenarnya belum pernah berlayar sama sekali, dan ketika itu pembuatannya juga belum selesai kan. Kalau menurut kalian gimana guys? Apakah kalian percaya sama teori ini bahwa Titanic itu tidak pernah tenggelam dan yang tenggelam itu adalah kapal Olimpik? Berikutnya adalah teori konspirasi yang berkaitan dengan Kapten Edward John Smith. Beliau ini merupakan kapten dari kapal Olimpik dan kapal Titanic. Kapten Edward ini adalah seorang kapten yang sebetulnya dia memiliki pengalaman yang cukup banyak. Beliau sudah berpengalaman selama puluhan tahun, tetapi dia adalah orang yang bertanggung jawab atas kecelakaan kapal Olimpik yang mengakibatkan kerusakan yang cukup parah pada kapal tersebut. Nah, karena kecelakaan tersebut, akhirnya perusahaan White Star Line menjadi sangat marah dan berencana untuk memecat Kapten Edward John Smith. Tetapi masalahnya jika perusahaan White Star Line ini memecat seorang kapten yang kelasnya sekelas Kapten Edward, maka perusahaan harus memberikan pesangon yang cukup besar. Ditambah lagi karena kecelakaan tersebut, mereka membutuhkan biaya yang besar untuk memperbaiki kapal Olimpik. Keuangan White Star Line pun sangat terbebani. Akhirnya perusahaan White Star Line ini malah memberikan kesempatan kedua kepada Kapten Edward. Dia pun ditugaskan untuk menjadi kapten di kapal Titanic. Konspirasi ini percaya bahwa kapten tersebut dikasih kesempatan kedua lagi karena pihak perusahaan sudah tahu bahwa kapal ini akan ditenggelamkan dengan sengaja. Jadi pihak perusahaan pun mungkin mikirnya ya udahlah, tenggelamlah kau kapalnya sekalian sama kapten yang banyak merugikan kita, ya kan? Nah, kalau kita hubungkan teori yang kedua ini dengan teori yang pertama tadi, pihaknya perusahaan White Star Line ini dia tidak mau menanggung kerugian. Jadi perusahaan ini akan mengeluarkan segala cara agar dia tidak usah mengeluarkan terlalu banyak uang. Titanic ini kan dia mengangkut banyak orang-orang kaya dan orang-orang berpengaruh di dunia ya. Dipercaya bahwa Titanic ini tenggelamnya itu bukan karena kecelakaan maritim, melainkan tenggelamnya Titanic ini adalah sebuah death ship yang telah direncanakan dan bertujuan untuk melenyapkan beberapa tokoh yang berpengaruh di kapal tersebut. Beberapa tahun sebelum Titanic berlayar, pada tahun 1910, di Jekyll, Georgia, ada 7 orang yang merencanakan terwujudnya kartel perbankan nasional atau Federal Reserve yang sekarang dikenal sebagai Bank Sentral Amerika. Beberapa di antaranya adalah salah satu pemilik kapal Titanic, JP Morgan, dan ada juga keluarga Rothschild yang pernah kita bahas di video sebelumnya, dan juga ada keluarganya Rockefeller yang dikendalikan oleh perkumpulan Jesuit, di mana perkumpulan ini mereka melakukan segala cara untuk mewujudkan rencananya hingga melenyapkan orang-orang yang menentang Federal Reserve terwujud. Ketika itu ada 3 milioner terkaya yang menentang pembentukan Federal Reserve. Yang pertama adalah John Jacob Astor IV, lalu Isidore Straus, dan Benjamin Guggenheim, 3 orang paling berpengaruh yang merupakan penumpang Titanic saat itu. John Jacob Astor ini bahkan menggunakan kekayaannya untuk menentang pembentukan Federal Reserve. Untuk membunuh mereka bertiga ini sangatlah sulit, sehingga dibuatlah iklan Titanic ini secara besar-besaran untuk menarik perhatian mereka bertiga ini untuk mengikuti pelayaran Titanic. Kapten Edward John Smith ini mendapatkan perintah dari orang-orang Federal Reserve untuk melakukan death ship
dengan menabrakkan Titanic ke Gunung es dan memasang bom di badan Titanic. Jadi dipercaya selain Titanic ini menabrak gunung es, dia juga sengaja diledakin dari dalam. Soalnya menurut kesaksian penumpang yang selamat, sebetulnya Titanic itu terbelah menjadi 4 bagian, bukan menjadi 2 bagian yang seperti selama ini kita tahu. Akhirnya mereka bertiga termasuk dalam penumpang Titanic yang tewas pada saat itu. Dan seremnya lagi guys, setahun setelah Titanic ini tenggelam, pada bulan Desember tahun 1913, Federal Reserve sebagai perusahaan swasta berhasil didirikan. JP Morgan ini adalah salah satu pemilik kapal Titanic, dan dia pun juga merupakan salah satu bankir yang paling sukses di zamannya dia. Kalau kalian tahu saat ini ada bank yang namanya JP Morgan, ternyata setelah kecelakaan kapal Titanic, itulah saat dimana bank JP Morgan ini melesat usahanya. Karena perusahaan White Star Line hanya mau mencairkan uang ganti rugi untuk keluarga korban-korban kapal Titanic melalui bank JP Morgan. Jadi untuk mendapatkan kompensasi tersebut, mereka harus buka akun di bank JP Morgan ini. Jadi berkat kejadian ini, bank JP Morgan langsung mendapatkan 1.500 nasabah yang merupakan keluarga korban kecelakaan kapal Titanic. Dan tak lama kemudian, Bank JP Morgan pun memiliki saham mayoritas di perusahaan kapal White Star Line. Ada teori yang mengatakan bahwa mungkin si JP Morgan inilah yang sengaja menenggelamkan kapal Titanic. Soalnya JP Morgan ini sebenarnya pun dia sudah berencana untuk naik ke kapal Titanic, bahkan dia sudah mendapatkan kamar yang paling mewah di kapal itu. Namun beberapa saat sebelum kapal ini berlayar, tiba-tiba dia membatalkan jadwalnya dan dia bilang nggak jadi ikut berlayar karena sakit badannya. Dan waktu itu juga sahabat baiknya si JP Morgan yang bernama Milton Hershey, yang pemiliknya coklat Hershey kalau yang kalian tahu. Nah, anehnya si Milton Hershey ini juga ikutan tidak jadi ikut naik kapal karena alasannya JP Morgan nggak jadi. Mungkin bestisnya nggak sih? Iya, Dia nggak ada jadi teman. dia alasannya kalau temanku nggak ikut, aku nggak mau Iya. ikut. Nah, jika misalnya disimpulkan ini balik lagi tentang uang, di mana saat ada kecelakaan ada pihak-pihak yang diuntungkan. Jadi tentunya pihak yang diuntungkan tersebut dicurigai sebagai sutradara di balik kecelakaan tersebut. Iya. Jadi gimana pendapat kalian? Apakah mungkin kecelakaan ini memang disengaja? Banyak juga yang berpendapat bahwa pembuat kapal Titanic ini mendapatkan karma dari Tuhan. Karena ketika mengajak para penumpangnya, mereka ini selalu mempromosikan kapal Titanic dengan slogan kapal yang tidak bisa tenggelam atau the unsinkable ship. Mungkin maksud tujuannya supaya menarik perhatian para bangsawan dan pengusaha gitu Itu ya. bahasa iklan. Iya, bahasa iklan. Bahkan arsitek dan perancang kapal Titanic yang bernama Thomas Andrews pernah mengeluarkan kata-kata arogan tentang kapal rancangannya itu. Thomas Andrews ini berkata, bahkan Tuhan sekalipun tidak bisa menenggelamkan kapal ini. Inilah yang dipercaya orang-orang sebagai kata-kata membawa karma untuk kapal Titanic. Jadi begitulah teman-teman, kita sudah sampaikan ke kalian ada 5 teori konspirasi. Nah sekarang menurut pendapatmu pribadi, kira-kira mana yang menurutmu paling cocok di hati? Aku nomor 1 sih, itu Nomor konspirasi yang paling bikin mind blowing. Wah asik, ya ya. Ya soalnya kan namanya konspirasi kan ya pasti berkaitan dengan uang, bisnis, kekuasaan, kepentingan. iya. Nah, ya, begitu. Nah kalau saya pribadi guys tidak akan pindah dari nomor 5 karena kalau seorang manusia bisa menyombongkan dirinya bahkan berani menantang Tuhan, iya. percayalah guys di balik kesombongan itu akan ada kehancuran. Nah kalau menurut teman-teman nih, dari kelima teori tadi kita udah bahas, yang paling masuk akal menurut kalian yang mana? Komen di bawah. Oke, sekian video kita kali ini. Thank you buat teman-teman semuanya yang sudah nonton episode Giguni ini dari awal sampai akhir. Kalau kalian suka sama videonya kita dan merasa video kita bermanfaat, jangan lupa diklik tombol like-nya. Tapi kalau kalian nggak suka, kalian pencet tombol dislike-nya. Dan jangan lupa subscribe dan nyalain tombol lonceng yang ada di bawah. Dan juga share ke semua teman-teman kalian. Oke, sampai jumpa lagi di video Andika berikutnya. Bye-bye.